Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Wuri dalam pembelajaran online. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita usahakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa simak baik-baik materi yang disampaikan. Materi tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran 1. Adapun KD yang kita pelajari kali ini yaitu Bahasa Indonesia KD 3.7 dan IPA KD 3.5. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian dapat menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat, membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat, menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar, dan membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Apakah kalian sudah siap? Anak-anak, perhatikan gambar yang ada di layar. Perhatikan dengan seksama gambar 1 dan gambar 2. Apakah perbedaan yang terdapat pada gambar 1 dan gambar 2? Pada gambar 1 menunjukkan adanya penampakan alam berupa tebing dan jurang, sedangkan gambar 2 berupa penampakan alam dataran rendah. Gambar 1 menunjukkan tidak terdapat tumbuhan, sedangkan gambar 2 menunjukkan adanya pepohonan dan rerumputan. Gambar 1 terlihat gersang, sedangkan gambar 2 terlihat subur. Gambar 1 tidak terdapat hewan, sedangkan gambar 2 terdapat hewan. Gambar 1 tidak terdapat interaksi antara lingkungan biotik dan abiotik, sedangkan gambar 2 terdapat interaksi antara lingkungan biotik dan abiotik. Nah, anak-anak, dari gambar 1 dan gambar 2 akan kita pelajari lebih lanjut mengenai ekosistem. Apa itu ekosistem? Perhatikan dengan seksama agar kalian dapat menentukan pikiran utama dan informasi penting. Ekosistem, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian yang tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tidak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut.
Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Nah, anak-anak, dari teks bacaan tersebut, silahkan kalian kerjakan tugas yang ada pada halaman 4 tentang pikiran utama dan informasi penting dari setiap paragraf. Sebagai contoh, paragraf 1, pikiran utamanya adalah lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sedangkan informasi penting yang ada adalah sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Silahkan kalian lanjutkan untuk paragraf 2, 3, dan 4. Mari kita simak teks bacaan selanjutnya. Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan. Ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cecak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca teks bacaan tersebut, silakan kalian kerjakan pada buku siswa halaman 6. Kalian buat pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan tersebut. Misalnya, apa saja jenis makanan hewan? Jangan lupa tulis pula jawabannya. Makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Nah, anak-anak, untuk menambah wawasan kalian, silakan kalian lakukan pengamatan pada beberapa hewan yang ada di sekitar lingkungan kalian. Buatlah tabel pengamatan sesuai buku siswa halaman 6. Kalian dapat menggunting gambar yang ada di surat kabar maupun majalah bekas, atau kalian dapat pula menggambar hewan tersebut. Sebagai contoh, kambing. Nama atau jenis makanannya adalah rumput. Kemudian golongan makanannya adalah pemakan tumbuhan. Nah, kalian dapat melengkapi 5 hewan lainnya. Kemudian kalian tulis jenis makanan dan golongan makanannya. Nah, anak-anak, mari kita lakukan kegiatan menulis. Tahukah kamu mengapa hewan memiliki jenis makanan yang berbeda-beda? Setiap hewan memiliki ciri khas
yang juga mempengaruhi jenis makanan yang dimakannya. Bacaan yang berjudul jenis makanan hewan merupakan salah satu jenis teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berisikan hasil pengamatan, data-data, dan fakta, serta bukan merupakan hasil imajinasi kita. Sebagai contoh, yang telah Ibu buat adalah teks tentang kambing. Kalian dapat menceritakan mengenai fakta-fakta atau data-data yang kalian peroleh dari pengamatan yang telah kalian lakukan untuk dikembangkan menjadi sebuah teks non-fiksi. Ingat, buatlah 3 paragraf. Seperti contoh. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada kegiatan hari ini. Silakan kalian kerjakan tugas dan serahkan pada guru kalian melalui Google Classroom. Ibu akhiri sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.